Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kita berada di hari keempat di minggu ini. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saya dan saudara-saudara. Mari kembali kita maknai hari anugerah Tuhan ini dengan firman Allah lewat perenungan Sabda Bina Umat. Mari sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan tiada hentinya kami datang kepadamu ya Allah, mensyukuri akan segala kebaikan-Mu, khususnya untuk hari yang Engkau anugerahkan saat ini. Berkenan Tuhan urapi kami dengan firman-Mu, agar lewatnya kami dimampukan untuk mengerti bagaimana kami mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan kehidupan hari ini lewat aktivitas yang ada. Oleh karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 22 sampai 26. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah seluruhnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran, tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, ada satu pujian dari Kidung Jemaat 36, syairnya dikidungkan demikian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, lagu ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa pengampunan dosa itu akan berlaku atau terjadi hanya karena Yesus. Tentu baik untuk kita renungkan kalimat ini saudaraku, supaya kita mampu menempatkan Yesus Kristus sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Artinya saudaraku, berapa banyak kali kita menerima kata maaf atau kita dimaafkan oleh orang lain, tapi kalau kemudian Yesus sendiri tidak memaafkan kita atau tidak mengampuni kita, maka saya berani katakan maaf yang kita terima dari orang lain menjadi sia-sia. Kenapa demikian saudaraku? Karena maaf yang kita terima dari manusia hanya membebaskan kita
dari rasa bersalah di konteks hubungan kita dengan mereka. Artinya kita bisa diterima kembali sebagai teman, sahabat, atau saudara. Tapi ketika kita tidak mendapatkan maaf dari Allah, maka tentu kita tidak akan memiliki hubungan kedekatan yang baik dengan Tuhan. Dan inilah yang perlu saya dan Bapak Ibu tahu, supaya bagaimana kita terus merendah di hadapan Allah. Tidak menjadi sosok yang congkak, yang sombong, yang angkuh, tinggi hati, serakah, tamak, dan seterusnya. Karena di dalam tema khotbah kita, saudaraku, sudah dikatakan di sana, dosaku dihapuskan. Dosaku dihapuskan. Itu hanya ada pada kewenangan Allah. Artinya hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa kita. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Adakah dia terbangun dengan dinamis, dengan akrab? Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam kehidupan nyata kita, terlalu sering kita melupakan Tuhan. Ketika kita sudah asik bekerja, kita terlena dalam pertemanan, di tengah pergaulan. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang banyak, kita mulai lupa Tuhan. Kita mulai jauh dari Tuhan. Ada cerita orang bijak yang mengatakan begini. Kalau dia mendapat sedikit, misalkan dia dapatkan 100.000, ya, baginya tidak sulit untuk memberikan persembahan persepuluhan, karena dia hanya bisa berikan 10.000 dari 100.000. Ketika dia dapatkan 1 juta, baginya juga tidak sulit untuk memberikan persembahan persepuluhan, karena dia hanya memberikan 1 juta, masih ada 9 juta. Tapi ketika dia mendapatkan 1 miliar, dia mulai berpikir panjang untuk memberikan persepuluhan. Karena kenapa? Dia harus bawa 100 juta. Angka 100 juta bukan sesuatu yang kecil. Banyak manusia tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu kemudian dia mulai membatasi diri untuk membangun hubungan dengan Allah, karena menurutnya kedekatan dengan Tuhan merampas apa yang ada padaku, sehingga baginya ogah untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang ada pada kita, semua itu dari Tuhan, bukan dari jerih juang lelah kita, tapi karena Tuhan berkenan untuk kita miliki semuanya. Seberapapun yang kita berikan kepada Allah, tidak kemudian menjadi duka bagi Tuhan, sepanjang kita berikan dalam ketulusan, kejujuran, keikhlasan, tanpa pamrih. Inilah syarat, saudaraku, untuk kita memperoleh pengampunan dosa daripada Dia. Maka mari hari ini, saudaraku, kita yang betul-betul menginginkan dosa kita diampuni, bangunlah hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Maka tidak akan ada keraguan untuk memberikan yang terbaik kepada
kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada kita yang kepadanya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Selamat berkarya hari ini saudaraku. Jangan bimbang dan ragu. Tuhan beserta kita, dosa kita pun diampuninya. Amin.